Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you for this morning? I hope you are fine and always happy together. Okay, for this meeting, I would like give you explanations about introducing yourself by letter or email. Kemarin kan Miss sudah kasih nih penjelasan tentang bagaimana cara mengungkapkan perkenalan dengan menggunakan tertulis ataupun secara orally ya. Sekarang kita menulis perkenalan dengan menggunakan surat ataupun email gitu. Dan pada kesempatan kali ini Miss akan kasih kamu satu contoh. Kasih contoh untuk bagaimana cara memperkenalkan diri dengan menggunakan surat ataupun email. Nah, sebelum Miss bacakan isi daripada surat ini, I will give you some compose in making letters. Jadi there are composes in making letters or email. Yang pertama, jadi ada beberapa hal atau struktur surat yang harus kamu ketahui di dalam membuat surat ataupun nanti email gitu ya. Yang pertama yaitu sender's name. Sebenarnya biasanya ini bisa kamu di atas ini bisa kamu letakkan tanggal surat, tapi di sini adanya nama si pengirim gitu ya. Kemudian ada address ini adalah alamat, di mana bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim tinggal. Alamat ditulis pada bagian kanan atas gitu. Kemudian yang selanjutnya ada date ini adalah tanggal, di mana biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas atau bisa juga kanan ya. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis gitu. Next, yang selanjutnya yaitu ada salutation and name. Nah, yang Miss tunjuk ini alamat si yang dituju itu kadang-kadang tidak ada juga. Kita langsung saja ke salutation biasanya. Dan salutation itu adalah salam pembuka yang biasanya kamu and followed by name, diikuti dengan nama yang akan kamu tuju gitu ya. And then setelah itu di sini ada introduction atau pengenalan, di mana nanti isinya di situ kalau kamu memang mau perkenalan ya sebutin dulu nama kamu atau biasanya usia kamu, sekolahnya di mana gitu ya. Biasanya untuk mengirim surat seperti ini itu biasanya suka untuk sahabat pena kalian gitu. Kemudian yang selanjutnya ada body of the letter. Body of the letter adalah tubuh surat gitu ya. Nanti di sini alasan kamu kenapa kamu ingin berkenalan dengan si temanmu yang belum kamu kenal ini gitu. Kemudian ada lagi closer di sini adalah bagian ini menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Jadi biasanya kamu suka ada kata-kata I look forward to hearing from you gitu ya. Kemudian ada lagi complimentary clause atau disebut dengan salam penutup. Salam penutup ini nanti ada berbagai macam kata yang akan Miss kasih nanti sebagai pengganti daripada best regards. Kemudian nanti di sini ada signature-nya atau tanda tangan nama si pengirimnya. Oke. Nah, untuk salutation ini sebenarnya tidak hanya menggunakan hello saja, tapi bisa kamu gunakan ini. Misalnya salutation ini bisa diganti dengan dear, kemudian kamu sebutkan namanya, atau boleh juga dear sir, dear madam, dear uncle, dear aunt misalkan. Kalau misalkan itu adalah nama teman kamu yang akan kamu kenal, berarti dear, sebutkan nama kamu, sebutkan nama si teman yang akan kamu tuju gitu. Atau bisa juga dipakai dearest misalkan dearest Risma atau sweetheart Risma gitu ya. Nah, untuk closernya tadi untuk kata-kata yang biasanya
sebagai tanda bahwasanya surat itu akan berakhir, bisa kamu gunakan I'm looking forward to seeing you soon, atau bisa kamu gunakan I'm looking forward to hear from you soon, atau I'm waiting for a quick reply. Reply. Ini bacanya reply ya, bukan reply. I am waiting for a quick reply atau bisa juga pakai see you. Yes, so you can choose one of them. Bisa dipilih salah satu dari kata-kata ini untuk sebagai kata-kata bahwa surat itu akan berakhir. Apa sih artinya? Artinya adalah I'm looking forward tuh maksudnya saya menanti atau mengharapkan atau menanti-nanti untuk menemuimu segera, atau menunggu balasan, biasanya ya, menunggu balasan surat gitu. I'm waiting for a quick reply artinya adalah saya menunggu jawabanmu secara cepat. Kemudian see you, sampai jumpa gitu ya. Nah, tadi complementary clause tadi kan pakainya best regards. Nah, bisa kamu tadi kan best regards ya. Nah, sekarang bisa kamu ganti bisa kamu ganti menjadi with love atau best regards. Best regards ini apa sih nih artinya sebenarnya? Best regards ini artinya adalah salam hormat gitu ya, atau salam hormat. Kemudian sincerely yours itu bisa juga kamu gunakan pakai ini, yang artinya adalah hormat kami, atau you're faithfully, atau sama saja ya dengan kind regard juga bisa, artinya salam gitu. Jadi tidak hanya pakai yang best regard saja, you can choose one of the words here, with love, best regard, sincerely yours, you're faithfully, kind regard gitu. Okay, now come to read the content of the letter. Sekarang kita mulai bacakan apa sih isi surat dari yang Miss kasih ini. Oke, let's read. Jadi, si pengirimnya adalah Rahmadani, alamatnya di Jalan Komodo, kemudian tanggal pembuatannya adalah Agustus tanggal 3 2019, and salutation and name. Hello Rista, my name is Rahmadani. People call me Rahma. I know your name through my uncle Jiko, whose house is near yours. Miss langsung artikan saja ya. Nama saya Rahmadani. Orang-orang memanggil saya Rahma. Saya tahu nama kamu melalui paman saya Jiko yang rumahnya dekat punya kamu. Yours, punya kamu. He told me that you are very good at making crafts. Dia memberitahu saya bahwa kamu sangat pintar dalam membuat kerajinan. He said, dia mengatakan bahwa kamu sudah memenangkan, you have won several, memenangkan beberapa penghargaan. Sorry ya Miss, sambungkan karena ini lobet, betul. Oke, lanjut.
He said that you have won several awards. Dia mengatakan bahwa kamu sudah memenangkan beberapa penghargaan. You also actively participate in national and international exhibitions. Kamu juga aktif bergabung dalam exhibition ini. Dia sama aja dengan fair, artinya adalah pameran nasional dan internasional. I heard you just attended the International Handcraft Exhibition in London. Saya mendengar kamu baru saja menghadiri pameran kerajinan internasional di London. You are so inspiring. Kamu begitu menginspirasi. Gitu ya. Itu untuk introduction-nya. Jadi kamu kenalkan dulu di sini maksud dan tujuan kamu, kenapa kamu itu harus mengirim surat gitu ya. Kemudian jangan lupa kamu perkenalkan jati diri kamu juga. Kemudian body of the letternya sudah masuk ke body of letter, kita bacakan dulu. On this first occasion, pada kesempatan pertama, let me tell you about me and my family. Izinkan saya memberitahu tentang saya dan keluarga saya. I study at SMA Pertambangan. Saya belajar di SMA Pertambangan grade 10, kelas 10, Social Science 2, IPS 2. I love basketball and pencak silat. Saya suka bermain bermain bola basket dan pencak silat. My basketball team was the 2018 champion. Tim bola basket saya adalah champion 2018 di National Student Basketball Competition, di kompetisi bola basket murid nasional, tingkat nasional. My mother Rose, ibu saya Rose, is an architect, seorang arsitek who runs her own office. Dia menjalankan office kantornya sendiri. And my father, dan ayah saya Santoso is soldier, adalah seorang prajurit. I have an elder sister. Saya memiliki saudari perempuan paling tua, Sekar Biru, namanya Sekar Biru, and a younger brother, dan saudara laki-laki yang paling muda, Rifki Santosa. Sekar and I have the same dream. Sekar dan saya memiliki mimpi yang sama to run our own craft business, untuk menjalankan bisnis kerajinan kami sendiri. We make bracelet, kita membuat gelang, kalung, necklace, brush, etc. from beads ourselves, dari manik-manik kita sendiri. We usually, kita biasanya sell ours during, menjual punya kita itu maksudnya yang bracelet tadi ya, necklace and brochure, during car free day, selama hari bebas kendaraan, and on special occasion, dan kesempatan yang istimewa, such as seperti a night fair, pameran malam. We need to develop, kita perlu mengembangkan our product kualitas produk kita, and expand the market, dan melebarkan pemasaran tersebut. That's why, itu mengapa we'd like to learn, kita ingin belajar from you, dari kamu gitu. Itu the body of the letter ya. Kita sudah masuk ke closernya, atau disebut dengan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya surat itu akan segera berakhir. Jadi kamu bisa pakai I think that's enough for now. I look forward to hear from you. Saya rasa cukup hanya itu saja gitu ya. Saya mengharapkan balasan dari kamu. I hope we can be friends. Saya harap kita dapat berteman. Thank you, terima kasih banyak. Best regards, salam hormat dari Rahma gitu. Jadi kenapa Miss memberikan contoh seperti ini? Miss harapkan kalian bisa membuat surat dengan menggunakan bahasa Inggris dengan seperti ini gambarannya. Jadi kamu tinggal mencoba untuk memulai menulis surat dengan menggunakan bahasa Inggris gitu.
Next ya. Tadi sudah, ini kita lanjut ke learning grammarnya. Oke, kita masuk ke learning grammar. Kita masuk ke grammarnya. Jadi tadi ada beberapa kata yang memang harus kamu ketahui. Grammar yang harus kamu pelajari di sini. Yaitu yang pertama tentang possessive pronoun. Apa sih possessive pronoun itu? Yaitu kata ganti kepemilikan. Biasanya kamu suka sering tuh misalkan itu punya saya, buku kamu, gitu. Nah, di contoh kali ini ada dua. Sebenarnya di dalam possessive itu ada dua macam, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Sorry ya misal gak ngos-ngosan. Di sini ada contoh, yaitu untuk possessive adjective-nya. My uncle's house is near your house. Tadi kan di contoh surat tadi ada rumah paman saya dekat rumahmu. Sementara yang di possessive pronoun di sini dituliskan my uncle's house is near yours. Nah, yours di sini menunjukkan bahwasanya rumahmu, gitu. Tapi tidak usah diikuti dengan benda yang dimilikinya. Bisa kalian bedakan. Kalau yang seperti ini artinya adalah my uncle's house is near yours. Rumah paman saya dekat punyamu, gitu. Punyanya siapa? Ya punya kamu. Apa yang dekat rumahnya, gitu. Tapi kan kalau yang di sini my uncle's house is near your house. Setelah your diikuti dengan house. Tapi kalau ini tidak usah diikuti dengan di house lagi, hanya yours saja. Bedanya di sini ada s-nya, gitu ya. Number 2, my sister and I make handcraft. We always sell our craft in the exhibition. Saudara saya dan saya membuat kerajinan tangan. Kita selalu menjual kerajinan kita di pameran. Nah, bisa kamu lihat our craft-nya di sini dengan yang kedua, my sister and I make handcraft. We always sell ours in exhibition. Saudara perempuan saya atau saya dan saudara perempuan saya membuat kerajinan tangan. Kita selalu menjual punya kita maksudnya yang craft tadi di exhibition, di pameran. Jadi tidak usah lagi dijelaskan apa yang dijual, gitu. Yang ketiga, I bring your book. Saya membawa buku kamu. Sementara di sini I bring book yours. Saya membawa buku punya kamu, katanya gitu. Jadi ingat ya, tidak usah diikuti. Kalau yang possessive adjective itu harus diikuti dengan benda yang dimiliki, sementara possessive pronoun tidak perlu lagi diikuti dengan benda yang dimiliki, gitu. Apa saja sih yang possessive adjective itu? Kalau yang possessive adjective itu pakai my, your, their, our, his, her, and its. Nah, setelah possessive adjective ini, setelah my, your, their, our, his, her, its, maka setelahnya harus diikuti dengan benda yang dimiliki. Contoh, my book, your book, their book, our book, his book, her book. Kalau its biasanya untuk benda atau hewan. Kita misalkan its ekor, its tail, ekornya, gitu ya. Nyanya mungkin nyanya untuk hewan, gitu ya. Jadi misalkan tadi my book, oh berarti buku saya. Your book berarti buku kamu. Sementara yang possessive pronoun itu adanya my, sama artinya milik saya, yours milik kamu atau punya kamu, theirs milik mereka,
Ours, milik kami. His, milik dia, dianya untuk laki-laki. Hers, milik dia, untuk perempuan. Its, miliknya, benda atau binatang. Gitu. Jadi, inilah kata-kata atau bagian posesif yang harus kamu ketahui. Dan setelah itu, apa sih bedanya posesif adjektif dengan posesif pronoun? Kalau yang posesif adjektif digunakan dan diikuti oleh kata bendanya. Contohnya tadi, my book, your car, their class, our teacher, his pen. Nah, mana kata benda mana posesif adjektifnya? Ya my, your, their. Mana yang benda yang dimilikinya? Book, car, class, teacher gitu ya. Jadi harus diikuti dengan benda yang dimiliki. Sementara kalau posesif pronoun itu tidak perlu diikuti dengan bendanya. Silakan perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Kita lihat contoh untuk yang posesif pronoun. The clothes are very nice. Mine is the expensive one. Baju-baju ini sangat indah. Punya saya yang mahal. Gitu. Jadi apa yang punya saya? Ya baju gitu ya. Itu. Jadi nggak usah lagi ada bendanya setelah si mine ini. Artinya baju-baju ini sangat bagus. Milik saya yang harganya mahal, katanya gitu. This is your pen, and the red one is mine. Pena ini adalah pena kamu. Berarti your di sini pakai yang possessive adjective. And the red one is mine. Dan yang warna merah punya saya. Berarti mine di sini sebagai possessive pronoun. Paham ya? Kita ke contoh selanjutnya. I don't like cakes, but I like yours. Saya tidak suka kue, tetapi saya suka milik kamu gitu, like yours. My class is bad. Theirs is the most beautiful one. Artinya kelas saya jelek. Milik mereka, maksudnya milik mereka itu kelasnya, kelas mereka, tapi di sini tidak sudah dituliskan. Milik mereka adalah yang paling indah. I don't like my bag. I like theirs. Saya tidak suka tasnya. Saya suka punya mereka. It's your plane. Our is delay. Itu adalah pesawatmu. Punya kami terlambat. Gitu ya. My motorcycle is the parking area. His is across that shop. Sepeda motor saya ada di tempat parkir. Punyanya di seberang toko itu. That has a big house. Tina memiliki rumah yang besar. Hers, miliknya itu mengacu pada siapa? Pada si Tina. In front of my house. Di depan rumah saya. We wrote the poem yesterday. Kita menulis puisi itu kemarin. Do you like ours? Apakah kamu suka punya kami? Nah, jadi itu adalah contoh untuk posesif pronoun. Jadi Miss harapkan kalian bisa membuat kalimat ini. Untuk next meeting Miss akan kasih beberapa soal, dan ini harus kamu pahami, termasuk tentang tadi pembuatan surat. Nanti kamu silahkan cari contoh-contoh surat yang lain di internet atau di sumber yang manapun kamu bisa temui. Jangan lelah untuk belajar meskipun kita hanya sebatas belajar dari jarak jauh, tapi tetap semangat. Oke? Okay, I think that's all for today for these explanations. I hope you are fine and stay home and don't go anywhere. Tetap semangat. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.